Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah Masjid As-Salam Joglo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kita masih dapat berkumpul, bermuajahah di Masjid As-Salam Joglo dalam rangka mengikuti tausiah menjelang berbuka. Kita berdoa semoga amal ibadah Ramadan kita yang sudah kita jalankan beberapa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi timbangan pemberat dalam perjumpaan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik dalam salah satu hikayat 1001 malam yang salah satu tokohnya adalah Abu Nawas yang terkenal dengan syairnya itu Ilahi las tulil firdausi wala alanaril jahili fahabli jauh salah satu syair yang berjudul Itiraf yang begitu sangat menyentuh ya. Ini banyak hadirin kisah tentang Abu Nawas yang bisa kita jadikan pembelajaran, bisa kita jadikan hikmah, yang kita bisa ambil pesan-pesan moralnya sebagai sarana untuk mendekatkan kedudukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sekian banyak kisah Abu Nawas itu ada satu kisah yang menarik yang mau saya share di kesempatan kali ini. Yaitu pada suatu hari ada seorang bapak datang kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Abu Nawas, saya ingin menyampaikan keluh kesah tentang diri saya dan keluarga saya. Keluh kesah gerangan apakah yang mau Anda sampaikan? Disampaikan seperti ini dari sang bapak parubaya. Wahai Abu Nawas, aku itu punya 6 orang anak, punya istri, punya 6 orang anak yang menempati sebuah rumah tinggal yang kecil sekali. Saking banyaknya orang di dalamnya itu membuat kami itu tersiksa. Jadi bisa dibayangkan ada seorang suami, seorang istri, ditambah dengan 6 orang anak yang menempati tempat tinggal rumah yang kecil. Apa sekarang sebutannya? RSSSS. Rumah susun sangat-sangat sederhana. Jadi bisa kebayang ya hadirin. Kami begitu menderita wahai Abu Nawas. Kami begitu tersiksa. Kami gak nyaman nih hidup seperti ini. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan. Tolong dong kasih solusi kepada kami. Mendengar informasi tersebut, Abu Nawas sempat berpikir sejenak. Dalam hatinya dia bergumam, apa nih ya solusinya ya? Tunggu sebentar wahai bapak, saya berpikir sebentar.
Gini, saya punya ide, saya punya solusi untuk menjadi jalan keluar atas masalah yang sedang kamu dan keluargamu hadapi. Saking percayanya dengan Abu Nawas, akhirnya apapun yang dibilang oleh Abu Nawas itu diturutin, hadirin. Kata Abu Nawas gini, kamu punya domba nggak di rumah? Nggak punya, Abu Nawas. Gini, sekarang kamu ke pasar, kamu beli 1 ekor domba. Oh, ta'zim kan dengan Abu Nawas yang terkenal dengan solusi-solusinya. Langsung tuh dibeli. Baik deh kalau gitu, hari ini juga aku akan ke pasar. Datang ke pasar, hadirin, dibeli domba. Ini Abu Nawas, saya udah beli domba. Nah, sekarang kamu taruh domba itu ke dalam rumahmu. Bayangkan, hadirin. Jadi yang udah sempit, sesak, ditambah penghuni baru, yaitu domba. Tapi karena percaya dia dengan Abu Nawas, diikutin. Akhirnya domba itu dibawa pulang ke rumah. Keesokan harinya ketemu dengan Abu Nawas, bertanya dia, wahai bapak, gimana sekarang? Apa yang kamu rasakan? Wahai Abu Nawas, keadaannya itu nggak semakin baik, malah kami semakin tersiksa dengan kehadiran anak domba tersebut. Gimana sih wahai Abu Nawas? Tenang Pak, itu baru yang pertama katanya. Nih sekarang ya, bapak punya unggas nggak? Ayam? Nggak punya, Abu Nawas. Sekarang hari ini pergi ke pasar, beli unggas, beli ayam. Buat apa lagi Abu Nawas? Dengan 1 domba aja kami udah tersiksa. 1 istri, 6 orang anak, ditambah 1 ekor domba. Rumah kami itu adalah RSSS. Menderita kami sekarang, disuruh untuk beli 1 ekor unggas. Udah, lakukan aja katanya. Akhirnya karena percaya, datang ke pasar, beli unggas. Beli unggas. Wahai Abu Nawas, nih saya sudah beli unggas. Apalagi yang harus saya lakukan? Nah, unggas yang kamu beli sekarang taruh di dalam rumah kamu. Yang pertama domba, yang kedua unggas, 1 ekor ayam tuh disuruh taruh. Kaget dia. Ya Abu Nawas, ini 1 ekor domba aja udah membuat kami lebih menderita. Sekarang ditambah lagi 1 ekor ayam. Udah, lakukan saja. Karena percaya dilakukan, hadirin. Jadi bertambah 1 penghuni dalam keluarganya, 1 ekor unggas. Esok harinya bertemu, datang nih menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kok kehidupan kami menjadi semakin menderita? Ditambah 1 ekor domba, tambah 1 ekor unggas. Abu Nawas tersenyum. Ada 1 lagi, tenang. Apalagi Abu Nawas? Kalau kamu melakukan ini, dijamin nanti hidupmu dan keluargamu akan kembali bahagia. Apalagi punya anak unta nggak? Anak unta nggak punya. Nah, sekarang kamu ke pasar beli anak unta. Terbelangak kaget. Sudah domba, sudah unggas, ditambah lagi anak unta. Tapi karena masih percaya, nih Abu Nawas orang yang pintar, orang yang selalu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakatnya, diikutin juga. Ketika bawa anak unta, dibilang apalagi yang saya lakukan? Sekarang taruh anak unta itu di dalam rumah kamu. Ya Abu Nawas katanya, gimana? Ini ada 1 ekor domba, 1 ekor unggas saja. Istri saya, anak-anak saya udah menjerit nih, udah berteriak. Sekarang ditambah lagi 1 anak unta. Udah seperti menderita, seperti neraka nih kehidupan rumah tangga saya. Gimana nih Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Baik Pak, sekarang ikuti kata-kata petunjuk saya selanjutnya. Apalagi? Sekarang dombanya dikeluarkan dari rumah. Keesokan hari ketika domba itu dikeluarkan, orang tersebut ketemu Abu Nawas. Sekarang gimana Pak? Bagaimana perasaanmu? Alhamdulillah Abu Nawas, sekarang sudah mulai baikan. Kita sudah mulai bisa berbahagia gitu. Padahal baru keluar domba. Terus apa lagi Abu Nawas? Besok Bapak keluarkan unggasnya. Dikeluarkan unggasnya.
ketemu lagi dengan Abu Nawas. Gimana sekarang, Pak? Alhamdulillah, mukanya sudah semakin berseri. Kami dan keluarga merasakan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, hari ketiga, terus apa lagi? Nah, ini yang terakhir kata Abu Nawas. Anak unta yang sudah kamu beli, kamu jual lagi di pasar. Ikuti, dijual lagi di pasar. Besoknya ketemu lagi dengan Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, nah Pak, sekarang gimana perasaan kamu dengan keluarga? Kira-kira jawabannya apa hadirin? Jawabannya dengan muka berseri-seri, dengan wajah yang happy, riang gembira, dia bilang gini, Alhamdulillah. Sambil berterima kasih kepada Abu Nawas. Abu Nawas, makasih. Sekarang saya, istri beserta anak-anak saya itu merasakan surga di rumah. Kami lebih bahagia. Kami merasakan bahwasanya rumah yang kami tempati luasnya seperti kami mempunyai rumah yang luas. Kemudian Abu Nawas itu tersenyum dan berkata, nah, pesannya Abu Nawas ini yang bisa kita jadikan pelajaran buat kehidupan kita. Pesannya Abu Nawas seperti ini. Wahai saudaraku, karena sebenarnya nggak ada yang berubah, bukan? Rumahnya tetap sama, orangnya tetap sama, sedangkan hewan-hewan tadi hanya sebagai pemantik saja. Ketika dikeluarkan semua, ternyata ada sesuatu yang berubah. Padahal rumahnya tetap sama. Rumah RSSSS. Abu Nawas bilang gini, wahai saudaraku, sebenarnya batas sempit dan luas itu hanya tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan mencabut kesempitan dalam hatimu dan pikiranmu, dan Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupmu. Sehingga apa? Sehingga engkau dengan keluargamu akan dapat menikmati kehidupan dalam hidup ini dengan penuh syukur. Karenanya 5 menit menjelang berbuka, pesan moralnya adalah mari hadirin, dalam hidup banyak-banyaklah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Kalau kau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmatmu kepadamu. Jika engkau ingkar, maka azabku sangat sedih. Jadi kuncinya adalah disyukur. Untuk mengundang rahmat Allah, untuk mengundang bertambahnya nikmat Allah, kuncinya disyukur. Syukur, alhamdulillah kita bisa menikmati Ramadan. Alhamdulillah di hari keempat, alhamdulillah kita masih bisa datang ke masjid ini. Alhamdulillah istri kita masih sehat. Alhamdulillah anak-anak kita masih sehat. Alhamdulillah mereka masih bisa sekolah. Alhamdulillah masih bisa beraktivitas di pekerjaannya masing-masing. Jadi syukur dan syukur. Karena syukur yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Syukur yang akan mengetuk pintu rahmat Allah. Sedangkan keluhan hanya akan mempersempit hati dan hanya akan membuat diri kita jauh kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga 4 hari Ramadan akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Sehingga kita akan lebih banyak untuk melihat ke bawah daripada melihat ke atas. Karena kalau kita melihat ke atas, nggak akan pernah ada rasa syukur. Kalau kita melihat ke bawah, kita lebih sering melihat orang-orang saudara-saudara kita yang lebih diuji kondisinya oleh Allah, akan membuat hati kita bersinar, hati kita diikuti oleh nuansa syukur kepada Allah, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.